Halo semuanya, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica. Bagaimana nih tahun 2024 kalian? Apakah banyak resolusi-resolusi kalian di tahun 2024 yang sudah tercapai? Dan bagaimana dengan resolusi di tahun 2025? Apakah jumlahnya semakin banyak atau semakin sedikit? Siapapun boleh punya resolusi, tapi yang wajib punya resolusi adalah pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah adalah sebuah sistem yang memiliki banyak sekali PR dan semakin tahun berganti sepertinya permasalahannya semakin banyak. Beberapa permasalahan yang menjadi PR dari pemerintah telah dibahas di dalam buku yang akan aku review saat ini, yaitu buku berjudul Welcome Nathan karyanya Kak Eriska Febriani. Welcome Nathan ini adalah buku keempat dari seri Dear Nathan. Buat teman-teman yang dulunya pernah mengikuti seri Dear Nathan, baik filmnya atau bukunya, pasti sudah tidak asing lagi dengan karakter Nathan dan Salma yang cukup terkenal. Nah, Welcome Nathan ini dimulai dari putusnya hubungan antara Afkar dan juga Salma. Buat teman-teman yang mengikuti seri Dear Nathan, mungkin sudah tahu bahwa di buku yang ketiga, Salma berakhir dengan Afkar. Di dalam buku ini, Salma mendapati Afkar berselingkuh. Selain itu juga Afkar ternyata tidak seperti yang dibayangkan oleh Salma ketika mereka masih berkuliah dulu. Karena di sini Afkar berubah. Yang dulunya dia adalah seseorang yang idealis, ternyata sekarang dia bisa menabrak idealis tersebut hanya demi pundi-pundi rupiah. Dimana Afkar ini menyetujui sebuah kerjasama dengan sebuah sekolah. Nah, SMA orang kaya ini meminta kepada Afkar untuk membuat sebuah berita, dimana berita tersebut harus isinya menjelek-jelekan SMA Bakti Jaya atau SMA untuk orang-orang yang kurang mampu. Nah, Afkar yang tergoda akan uang yang ditawari oleh sekolah untuk orang kaya tersebut akhirnya membuat berita yang buruk mengenai SMA Bakti Jaya. Dan tentunya hal ini tidak disetujui oleh Salma, dan bentuk pemberontakan dari Salma terhadap Afkar adalah Salma menjadi seorang guru honorer di SMA Bakti Jaya untuk membantu anak-anak di sana lulus dan juga membantu agar sekolah tersebut tidak jadi ditutup oleh dinas pendidikan. Nah, yang membuat mirisnya adalah sisa murid yang ada di SMA Bakti Jaya ini hanya ada 5 orang saja. Bekerjalah Salma di sana dengan sukarela. Dan setelah itu hubungan Salma dengan Afkar menjadi putus karena perbedaan ideologi tadi, serta selain itu juga Salma menemukan bahwa Afkar berselingkuh. Dan disitu hidup Salma begitu sangat terombang-ambing, hatinya dipenuhi kemarahan terhadap Afkar, kekecewaan terhadap Afkar. Di satu sisi dia juga mengalami krisis identitas di usianya yang akan beranjak ke usia 26 tahun. Salma mendapati dirinya mengalami writer block dan dia mulai mempertanyakan apakah keputusannya untuk menjadi penulis dan juga mengambil jurusan sastra dan tidak menuruti keinginan orang tuanya untuk menjadi dokter adalah keputusan yang tepat atau tidak. Dan di saat Salma sedang menjadi guru honorer di sekolah SMA Bakti Jaya ini, ketika Salma sedang berada di posisi yang paling sangat sedih, dia kembali dipertemukan dengan Nathan, dan disinilah dimulai perjalanan mereka, yaitu Salma dan juga Nathan, untuk sama-sama membantu SMA Bakti Jaya agar tidak jadi ditutup, dan juga mereka membantu memberikan harapan kepada kelima anak yang ada di SMA Bakti Jaya itu bahwa mereka bisa berubah jika mereka memiliki pendidikan yang layak. Hal yang aku suka dari buku ini adalah seperti yang sudah aku singgung di bagian opening tadi, banyak sekali PR dari pemerintah kita, khususnya adalah mengenai pendidikan dan juga kemiskinan. Nah, di dalam buku ini Kak Eriska cukup menjelaskan dengan apa adanya mengenai isu dari kemiskinan dan juga pendidikan. Maksud apa adanya adalah Kak Eriska menuliskan isu ini dengan sesuai realitanya dan juga berkomentar atau mengkritik dengan terbuka itu gitu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi lah ibaratnya. Kak Eriska benar-benar menunjukkan keresahannya akan isu yang ada pada saat ini, khususnya tentang kemiskinan dan juga pendidikan, di dalam bukunya yang berjudul Welcome Nathan ini. Di sini Kak Eriska menyampaikan bahwa kemiskinan itu adalah sebuah rantai yang sulit untuk diputuskan, dan ini adalah tugas pemerintah untuk memutuskan mata rantai dari kemiskinan tersebut. Selain itu Kak Eriska juga membahas isu pendewasaan, di mana banyak orang-orang yang mulai mengalami krisis identitas atau quarter life crisis ketika menghadapi kegagalan pada pekerjaannya, dan juga mulai mempertanyakan apakah keputusan yang diambilnya adalah keputusan yang benar. Kemudian juga isu pendewasaan, di mana sudah mulai banyak orang-orang yang meraih mimpinya masing-masing, tapi ada juga yang masih seperti Salma gitu, yang masih kebingungan dengan keputusan yang diambil ini sebenarnya benar atau tidak. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana kelima anak yang hidup miskin, ada yang hidup di TPA, ada yang hidup di bawah jalan tol, dan juga ada yang hidup
di jalanan karena tidak memiliki orang tua dan juga tidak nyaman hidup di panti asuhan. Kelima anak ini diberikan harapan oleh Salma dan juga oleh Nathan, juga oleh kawan-kawannya Salma, bahwa mereka pantas untuk memiliki cita-cita, mereka pantas untuk memiliki harapan, mereka pantas untuk mendapatkan pendidikan, dan itu adalah salah satu cara agar mereka bisa memutus rantai kemiskinan yang selama ini membelenggu mereka. Nah, inilah yang menjadi poin plus dari buku ini, apalagi kalau kita tahu sejarah dari Dear Nathan ya, yang merupakan sebuah novel remaja. Aku menganggap bahwa ketika para remaja nantinya membaca seri Dear Nathan, karena mencintai karakternya Nathan dan Salma, mereka juga akan ikut terbuka dengan permasalahan atau isu yang ada di Indonesia saat ini. Dan mungkin remaja-remaja yang membaca buku ini nantinya akan lebih semangat belajar juga gitu, karena mereka menyadari bahwa mereka punya privilege yang luar biasa untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak dibandingkan dengan 5 anak yang ada di SMA Bakti Jaya, yang meskipun memang karakter fiksi, tapi ya itu pun ada sih di kehidupan nyata. Selain itu, aku juga suka dengan perkembangan karakter dari kelima anak yang ada di dalam buku ini, karena mereka itu nggak yang tiba-tiba berubah karakternya dari yang nakal terus tiba-tiba jadi sadar. Mereka itu bertahap, dan bahkan di sini pun banyak banget apa ya sebutannya, argumen atau pendapat dari mereka yang tidak percaya bahwa pendidikan itu bisa meningkatkan derajat mereka, bisa meningkatkan ekonomi mereka. Sini cukup banyak dijelaskan juga bagaimana mereka ini tidak yakin bahwa mereka bisa berubah karena mereka tidak punya privilege seperti kita gitu ya, yang bisa dengan mudah mendapat pendidikan karena kita sudah bisa memenuhi kebutuhan primer kita seperti makan, pakaian. Nah, mereka ini kan untuk makan saja kesulitan gitu, apalagi untuk memikirkan pendidikan. Jadi di sini Kak Eriska juga bukan yang memberikan sebuah harapan yang cuma omong kosong doang gitu. Di sini juga kita udah dipaparkan akan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul jika kita berusaha untuk memberikan mereka wejangan atau nasihat bahwa pendidikan itu penting, dan Kak Eriska juga punya jawaban-jawabannya untuk setiap pertanyaan-pertanyaan itu, yang membuat aku tadi bilang bahwa isu di sini disampaikan dengan cukup apa adanya. Dan kalau aku cek ke Wattpad-nya Kak Eriska, ternyata kelima anak ini nantinya akan memiliki seri sendiri, yaitu seri Galileo Club, dan aku penasaran nih, kira-kira nanti Kak Eriska akan membuat cerita apa lagi mengenai kelima anak ini, dan kelima anak ini akan menjadi peran utama di seri mereka sendiri. Itu adalah kelebihan-kelebihan yang aku suka dari buku ini, sedangkan untuk kekurangannya nggak terlalu banyak sih menurut aku ya, kecuali ada beberapa typo dan ya hal-hal teknis seperti itu. Tapi kekurangan dari segi ceritanya menurut aku adalah terletak pada karakter Afkar. Menurut aku perkembangan semua karakter yang ada dalam buku ini sudah pas, hanya karakter Afkar yang kurang sekali dieksplor di buku ini. Mungkin karena ini adalah buku keempat dari seri Dear Nathan, Kak Eriska langsung melanjutkan aja gitu karakternya Afkar dari yang ada di buku ketiga. Nah, namun menurut aku karakter Afkar tetap harus bisa dieksplorasi lebih jauh, karena mungkin aja tidak semua orang membaca buku yang pertama, kedua, ketiga. Mungkin ada aja yang langsung baca buku Welcome Nathan ini kan, karena menurut aku karakter Afkar ini langsung jahat aja gitu di awal, padahal sebenarnya karakter Afkar ini memberikan sebuah kontribusi yang cukup penting di dalam perubahan yang ada di dalam kehidupan Salma kan. Dan juga kita mengenal Afkar ini sebagai sosok yang idealis, juga sebagai sosok yang sangat menjunjung tinggi kebenaran di buku yang ketiga, tapi ternyata di buku yang keempat tiba-tiba langsung berubah jadi jahat. Nah, menurut aku akan lebih dapat feel-nya ya kalau misalkan karakter Afkar ini dieksplor lebih jauh dan perubahannya diperlihatkan kepada pembaca yang mungkin luput dari membaca buku kedua dan ketiganya. Tapi aku paham sih, ini memang agak sulit untuk direalisasikan karena berhubungan dengan jumlah halaman buku ya. Dan siapa juga sih yang tertarik sama karakternya Afkar? Pasti pembaca lebih tertarik sama karakternya Nathan dibandingkan dengan karakternya Afkar. Buat teman-teman yang mau baca buku Welcome Nathan karya Kak Eriska, ini juga sudah terbit, baru aja terbit di tahun lalu di bulan November kalau nggak salah. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih, isu apa sih yang paling penting untuk diselesaikan oleh pemerintah Indonesia pada saat ini selain isu pendidikan dan juga kemiskinan yang sudah disampaikan oleh Kak Eriska di dalam buku Welcome Nathan?
Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman tertarik untuk membaca Welcome Nathan karena merupakan salah satu buku yang aku nikmati dan aku suka juga di tahun lalu, di tahun 2024. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe untuk mendukung channel Kedikbooks. Dadah!